Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mungkin semua sudah hafal. Apalagi anak-anak ini pasti tahu 3 majus itu namanya siapa saja. Ada siapa? Melkior, Baltasar, dan Baltasar dan Gaspar. Ya. Menurut tradisi seperti itulah. Siapa membawa apa mungkin kita tidak bisa memastikan. Tetapi yang pasti adalah Gaspar, Melkior, dan Baltasar datang dari jauh, dari timur. Kalau menurut tradisi dikatakan bahwa mereka datang dari timur. Mereka datang kalau sekarang dari daerah Iran atau Irak dan Irak. Mereka datang untuk menyembah Yesus dari daerah Asia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merayakan hari raya penampakan Tuhan atau hari raya Epifani ini, sebenarnya kita semua diajak untuk merenungkan bahwa perjalanan iman kita adalah belajar dari para majus ini. Perjalanan iman kita adalah perjalanan menuju Bethlehem dan perjalanan dari Bethlehem. Perjalanan menuju Bethlehem dan perjalanan kembali dari Bethlehem. Artinya bagaimana? Perjalanan menuju Bethlehem sebagaimana disampaikan dalam Injil yang diwakili oleh 3 raja atau 3 majus itu mengingatkan kita bahwa kepada kita Tuhan berkenan menampakkan diri. Tuhan berkenan hadir terlebih dahulu berinisiatif untuk menampakkan diri kepada kita, menunjukkan cintanya kepada kita. Dan itu ditampakkan melalui apa yang menjadi keahlian atau talenta yang diberikan Tuhan kepada para majus itu melalui bintang. Tuhan menampakkan diri melalui apa yang menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari dari 3 majus itu. Maka kita pun juga ketika merenungkan hari raya penampakan Tuhan diingatkan bahwa Tuhan pun berkenan menampakkan diri kepada kita melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui keahlian kita sehari-hari, dalam perjumpaan kita dengan sesama, pekerjaan kita dan keluarga kita. Tetapi yang menarik adalah ketika kita mengenali ada Tuhan yang menampakkan diri, itu hanya baru bisa kita jumpai kalau kita datang, membuka kitab suci, dan kemudian juga menerima Ekaristi. Kalau orang majus tadi, mereka tahu melalui ilmu yang mereka kuasai, oh itu bintang itu menunjukkan ada Mesias akan datang di situ. Tetapi baru jelas seperti apa dan di mana sehingga mereka bisa menemukan Yesus, Mesias itu ketika ahli-ahli Taurat membuka kitab suci dan menyampaikan bahwa di kitab suci dikatakan di Bethlehem anak itu akan lahir. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh melalui segala kemampuan keahlian kita boleh menemukan Tuhan, bisa menemukan Tuhan dalam pengalaman di sekolah anak-anak ini, pengalaman Anda sekalian dalam bekerja, dalam keluarga kita bisa menemukan Tuhan. Tetapi menjadi nyata ketika kita membuka kitab suci melalui Tuhan yang bersabda dan dalam sakramen Ekaristi di mana kita menyambutnya. Bethlehem mungkin juga pernah Anda baca dalam literatur, artinya rumah roti, Bait Lehem, rumah roti, di mana Yesus terbaring di palungan tempat makanan hewan. Maka ketika kita juga datang mencari Tuhan, melihat ada tanda-tanda Tuhan menyertai hidup kita, ketika kita menjumpai dalam kitab suci dan sakramen Ekaristi, kiranya kita juga menemukan Dia yang hadir menjumpai kita. Dan yang kedua adalah perjalanan dari Bethlehem. Sepulang dari Bethlehem, para majus ini sudah mendapatkan mimpi dari malaikat bahwa jangan kembali ke Herodes. Karena meskipun memang Herodes
yang mempunyai sifat yang buruk, yang iri, yang kejam. Tetapi dia juga menunjukkan kepada mereka di mana Yesus lahir. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, kadang ketika kita menjumpai Tuhan, kita mengalami pengalaman-pengalaman sulit dulu, pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Tetapi kita sebagai orang beriman percaya bahwa dalam pengalaman yang tidak menyenangkan pun itu, kita masih bisa melihat Tuhan yang berkarya dan menunjukkan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa kembali ke jalan, kembali melalui jalan yang lain, melalui pertobatan kita terus-menerus, melalui cara hidup kita yang senantiasa diperbaharui. Hari ini adalah hari terakhir masa Natal. Besok kandang Natal ini, ornamen-ornamen hiasan Natal akan dibongkar. Dan kita minggu depan masuk dalam masa biasa yang menandakan bahwa pengalaman-pengalaman sukacita itu tidak hanya berhenti pada pengalaman Natal ini, tetapi kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masa biasa. Semoga saudara-saudari yang terkasih, masa Natal yang mengantar kita kepada perjumpaan dengan Tuhan yang hadir dalam diri Yesus bayi, yang hadir di tengah-tengah kita, lahir di dalam hati kita, juga menuntun kita dalam masa biasa kita, dalam hari-hari keseharian kita, dalam pertobatan-pertobatan yang nyata. Semoga kita diberi rahmat yang secukupnya, dan terutama bersama dengan anak-anak ini dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan, dalam keluarga, dalam teman-teman bina iman anak, di dalam kegiatan di gereja, mereka boleh senantiasa bersyukur menjalani tumbuh kembang mereka bersama kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.